Selamat pagi, Bu. Di sini saya akan mempresentasikan review paper kami. Judul kami adalah pendeteksian kelayakan konsumsi air kapur dan non-kapur di Kota Kupang berdasarkan citra digital menggunakan CNN. Pertama ada abstrak. Air merupakan sumber daya vital bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun tidak semua air layak dikonsumsi secara langsung tanpa proses pengolahan, terutama air yang memiliki kandungan kapur tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi kelayakan konsumsi air kapur dan non-kapur secara otomatis menggunakan metode CNN berbasis citra digital. Data penelitian diperoleh melalui pengambilan dan pengumpulan citra air dari berbagai sumber di Kota Kupang, yang kemudian dikategorikan menjadi dua kelas, air kapur dan air non-kapur. Metode CNN dengan pendekatan transfer learning atau VGZ16 digunakan untuk mengekstraksi fitur visual dan melakukan klasifikasi tingkat kelayakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan CNN mampu mendeteksi kelayakan air dengan akurasi mencapai 94,8%. Lebih tinggi dibandingkan metode tradisional berbasis feature engineering. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam proses identifikasi kualitas air secara cepat, akurat, dan efisien. Kemudian ada pendahuluan. Air merupakan bahan alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Air berfungsi sebagai metode transportasi zat makanan, sumber energi, serta sarana vital dalam berbagai kegiatan manusia. Kualitas air yang baik perlu dijaga agar dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan karakteristik sumber air bervariasi di mana sebagian besar mengandung kadar kapur tinggi dan sebagian lainnya tergolong non-kapur. Kandungan kapur yang berlebihan dalam air dapat memengaruhi rasa, kejernihan, serta keamanan konsumsi air tersebut. Namun, pemeriksaan kualitas air di lapangan masih banyak dilakukan secara manual melalui uji laboratorium yang memakan waktu dan biaya. Perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI dan deep learning menawarkan pendekatan baru dalam mendeteksi kualitas air berbasis citra digital. Salah satu algoritma yang sangat efektif dalam analisis visual adalah CNN, yang mampu mengekstraksi fitur citra secara otomatis dan melakukan klasifikasi dengan akurasi tinggi. Oleh karena itu, penelitian mengimplementasikan metode CNN untuk mendeteksi kelayakan konsumsi air kapur dan non-kapur secara tepat, efisien, dan akurat berdasarkan citra digital. Selanjutnya, untuk metode penelitian akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. 2. Metode penelitian. 2.1 Desain penelitian. Penelitian ini bersifat eksperimental berbasis citra digital dengan pendekatan supervised learning. Tahapan penelitian meliputi 1. Pengumpulan dataset citra air kapur dan non-kapur. 2. Processing data untuk optimasi input model. 3. Pelatihan model CNN menggunakan arsitektur transfer learning atau VGG 1.6. Dan 4. Evaluasi performa modeling menggunakan metrik akurasi, presisi, dan F1 score. Dataset penelitian. Dataset dikumpulkan melalui metode web scraping menggunakan pustaka iClearware di Python dengan sumber utama dari Google Image dan pengambilan langsung dari lapangan di Kota Kupang. Dataset terbagi dalam 2 kategori, yaitu air kapur, air dengan tingkat kekeruan tinggi dan warna kekuningan,
dan air non-kapur, air jernih dan transparan tanpa endapan mineral. Jumlah total dataset sebanyak 741 citra dibagi menjadi 592 citra untuk training 80%, 110 citra untuk validation 15%, dan 39 citra untuk testing 5%. Processing data. Langkah processing dilakukan agar citra memiliki ukuran dan format yang seragam, serta mengurangi noise. Tahapan meliputi resize ke ukuran 224 kali 224 pixel, normalisasi pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1, konversi warna RGB, serta augmentasi data berupa rotasi, flipping, dan zoom untuk mencegah overfitting. Arsitektur CNN. Penelitian ini menggunakan arsitektur transfer learning PGG-16 dengan modifikasi fully connected layer. Struktur utama modeling meliputi input layer 222 kali 224 kali 224 kali 3, konversi layer, polling layer, max polling, dropout. Pelatihan dilakukan menggunakan optimizer Adam. Learning rate 0.001. Loss fungsi kategorial cross-trophy dengan 30 epoch dan batch size 32. Metode perhitungan CNN, proses komputasi dalam convolutional neural network terdiri atas beberapa tahapan matematis yang saling berhubungan. Setiap lapisan memiliki fungsi perhitungan tertentu untuk mengekstraksi dan memproses fitur dan citra masukan. A. Perhitungan lapisan konvolusi. Operasi konvolusi menghitung keluaran atau future map dengan menjumlahkan hasil perkalian antara elemen-elemen kernel dalam kurung filter dengan bagian citra yang bersesuaian rumus Y dalam kurung I, J. Fungsi aktivasi ReLU. Setelah konvolusi, setiap nilai hasil dihitung melalui fungsi aktivasi ReLU untuk menghilangkan nilai negatif. Polling layer. Polling layer berfungsi untuk mereduksi ukuran citra tanpa kehilangan informasi penting pada max polling. Fully connection layer dan softmax. Setelah semua fitur diekstraksi, hasilnya diratakan dan dimasukkan ke fully connected layer. Softmax menghitung probabilisasi setiap akhir kelas. Fungsi loss dan optimasi. Proses pembelajaran menggunakan fungsi kategorial cross-tempory untuk mengukur kesalahan prediksi. Hasil dan pembahasan. Metode CNN berbasis transfer learning menunjukkan performa yang sangat baik dalam mendeteksi kelayakan air. Setelah melalui 30 epoch pelatihan, model mencapai akurasi training 96,1%, akurasi testing 94,8%, dan F1 skornya 0,93. Model mampu membedakan citra air kapur dan non-kapur berdasarkan kekeruhan dan pola warna. Pendekatan ini membuktikan efektivitas CNN dalam klasifikasi citra air dan dapat dikembangkan untuk sistem deteksi kualitas air real time. Kesimpulannya, penelitian ini mengimplementasikan metode convolutional neural network berbasis transfer learning untuk mendeteksi kelayakan konsumsi air kapur dan non-kapur di Kota Kupang. Model mencapai tingkat akurasi 94,8% dan menunjukkan kemampuan yang efektif dalam mengenali pola visual kompleks. Sistem ini berpotensi dikembangkan menjadi aplikasi mobile atau sistem pemantauan berbasis IoT.